وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Segala puji bagi Allah dengan segala nikmat-nikmatnya yang Allah perjalankan kita di tempat ini dalam kondisi sehat, memiliki keluangan waktu, dan Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan amal-amal saleh yang lain. Semoga perjalanan kita sampai di tempat ini Allah jadikan pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita menjadi hati-hati yang lembut, menjadi hati-hati yang penuh dengan rahmat. Karena di antara faedah orang yang menuntut ilmu adalah ilmu itu membuahkan kelemah lembutan di dalam hatinya. Maka jika hati kita ini tidak lembut ketika kita menuntut ilmu, maka pasti ada yang salah dengan ilmu yang sedang kita kejar. Ataulah kalau bukan ilmunya yang salah, maka mungkin niat kita dalam menuntut ilmu yang salah. Maka sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran ayat ke-159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Maka disebabkan rahmat Allah, kalian berlaku lemah lembut kepada sesama kalian. Jadi lemah lembut ini jemaah sekalian adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, yang dibangun kelemah lembutan itu tiada lain kecuali dengan ilmu. Karena dengan seiring ilmu yang dia miliki, maka kelemah lembutan itu akan datang pada dirinya. Maka jauhkan dari kerasnya hati kita, sehingga kemudian hubungan di antara kita, hubungan di antara saudara kita menjadi renggang dikarenakan kerasnya hati kita dalam mensikapi sesuatu. Maka berlemah lembutlah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kalian keras, lagi berhati kasar, maka tentulah kalian akan ditinggalkan oleh orang-orang sekitar. Orang yang berlemah lembut itu jemaah sekalian bukan orang yang penjilat. Ketika seseorang berlemah lembut kepada orang lain, bukan berarti dia sedang menjilat orang itu untuk kemudian dia tidak diberikan mudarat, bukan. Tapi dia sedang menunjukkan akhlakul karimah seorang muslim. Salah satunya adalah dia berlemah lembut kepada sesamanya. Maka jadikan ilmu ini perantara agar kita menjadi orang yang bisa berlemah lembut kepada sesamanya, pun termasuk kepada orang yang mungkin menyelisihi kita, pun termasuk orang yang mungkin sedang berseberangan dengan kita atau yang tidak cocok dengan pendapat kita. Maka berlemah lembutlah. Itulah akhlak Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang dengannya kemudian para sahabat segan pada beliau. Musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian menjadi hormat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak akan lepas dari yang namanya dosa dan kekhilafan serta yang namanya kekurangan. Dan sebaik-baik hamba yang melakukan dosa dan kesalahan adalah dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sana terkadang manusia terlalu larut dengan yang namanya dosa dan maksiat hingga kemudian menenggelamkan dirinya
dari jauhnya diri dia pada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia lakukan justru menghambat dirinya untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika seseorang itu melakukan dosa dan maksiat, sejatinya dia sedang dituntut agar dia bisa melakukan amal-amal kebaikan. Agar apa? Agar dosa dan maksiatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru dengan maksiat dan dosa menghalangi dirinya dari melakukan ketaatan pada Allah. Maka ini yang insyaallah akan kita bahas di pagi hari ini untukmu, wahai orang yang telah berdosa. Para ulama telah memberikan arahan kepada kita tentang rukun ibadahnya hati. Hati ini jemaah sekalian sebagai wadahnya ilmu, yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin hafizahullah taala, orang yang ingin mempelajari ilmu agar dia mendapatkan faedah dari ilmu, agar ilmu itu menancap kuat di dalam hatinya, kemudian diaplikasikan dengan arkanul anggota tubuhnya, maka wadahnya ini harus dibersihkan dahulu. Maka para ulama menjelaskan ada rukun ibadahnya hati. Yang pertama adalah al-mahabbah. Seorang hamba harus menghadirkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, maka munculkan sikap untuk ini ibadah karena saya cinta pada Allah. Saya datang ke majelis ilmu karena Allah memerintahkan saya untuk datang ke majelis ilmu dan saya mencintai majelis ilmu. Maka yang demikian ini akan muncul rasa cintanya pada Allah, dan ini adalah salah satu rukun ibadah dalam hatinya. Yang kedua adalah al-khauf. Dia harus memunculkan di dalam hatinya perasaan takut yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan azabnya Allah, takut dengan siksanya Allah, takut jangan-jangan amal saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus menghadirkan rasa takut ini dalam hatinya ketika dia beribadah. Yang ketiga, ar-raja. Dia harus menghadirkan rasa harap, pengharapan pada Allah, bahwasanya amal saya akan diterima oleh Allah, sehingga kemudian besar hatinya untuk melaksanakan amal-amal soleh. Dia jauh-jauh datang dari rumahnya ke tempat ini untuk apa? Saya berharap Allah memberikan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu dengan berbagai macam metodenya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kata para alim ulama, menuntut ilmu itu adalah jalan tercepat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita roja, berharap dengan amal itu di dalam hati kita, Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan faedah, Allah akan memberikan fadilah dengan amal yang telah kita lakukan. Karena jemaah sekalian, kata para salaf kita terdahulu, jika seseorang timpang dari ketiganya, tidak rata dalam membagi hatinya dengan 3 rukun ibadah tadi, maka dia akan terjerumus pada kesalahan. Misal, jika dia terlalu rasa takutnya sangat mendominasi hatinya dalam ibadah, takutnya ini lebih kuat daripada rasa cintanya, daripada rasa harapnya, maka yang seperti ini akan dikhawatirkan masuk dalam golongan orang-orang khawarij yang senantiasa membawakan dalil-dalil tentang ukubah, tentang ancaman Allah bagi pelaku-pelaku dosa. Maka seperti itu kan membuat dirinya apa? Masuk pada kategori orang yang suka mengkafirkan orang lain, karena rasa takutnya lebih mendominasi amal hatinya. Tapi jika kemudian rasa harapnya lebih kuat dibanding dengan rasa takutnya, rasa harapnya lebih kuat dibanding dengan rasa cintanya, maka dikhawatirkan dia masuk dalam golongan murji'ah. Amal saya, iman saya kan sama kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dosa saya tidak akan mempengaruhi amal saya, iman saya akan utuh dengan kemaksiatan yang saya lakukan. Ini karena dia besar harapannya pada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan rasa cintanya dan takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kemudian yang ketiga, dia lebih kuat dari sisi cintanya pada Allah, kemudian dia kesampingkan rasa takutnya, dia kesampingkan rasa harapnya, apa yang terjadi? Dia menjadi orang-orang zindik. Yang dia kerjakan apa? Karena cinta, dan cinta pada Allah, tanpa memperdulikan ini benar apakah salah, apakah amal ini sesuai sunnah Nabi ataukah tidak, maka tidak lagi dia pedulikan, maka dia menjadi orang zindik. Maka ini yang kemudian ingin diluruskan oleh para alim ulama kita, bahwasanya ketika seorang hamba dia berdoa pada Allah, dia beramal,
maka munculkan dalam hatinya perasaan khauf, roja, mahabbah, maka insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas satu poin di antara 3 rukun ibadah tadi, yaitu roja, berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alim ulama menjelaskan sebagaimana dinukil oleh Imam Asy'ari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya para ulama berselisih pendapat tentang beberapa ayat yang sangat diharapkan bagi orang-orang yang berdosa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ada beberapa atau 10 ayat yang diperselisihkan oleh para ulama, karena satu di antaranya mereka lebih condong pada satu ayat ini, yang satu lebih condong pada ayat yang lain. Maka kita insya Allah di pagi hari ini akan ketengahkan beberapa di antaranya. Yang pertama, ayat yang sangat dijadikan harapan besar bagi seorang pendosa. Sebagai orang yang banyak melakukan kemaksiatan, yang mungkin kebaikan kita tidak lebih banyak dibanding dengan dosa-dosa kita, maka ada satu ayat yang sangat kita harapkan ayat ini menjadi penghibur orang yang pendosa, melipur lara hati orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, terjerembab dalam dosa dan kemaksiatan. Maka ayat ini sangat diharapkan menjadi pelipur hatinya. Dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ayat itu ada pada surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sungguh dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para salaf kita terdahulu menjadikan ayat ini menjadi harapan terbesar bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kekhilafan dalam hidupnya, hingga kemudian dia mendolimi diri mereka sendiri. Allah katakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya. Bukankah ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah sekalian? Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Betapa rahmatnya Allah kepada kita yang setiap hari mungkin kita terjatuh pada dosa dan kesalahan. Yang tidak ada hari, yang tidak ada pekan, yang senantiasa kita terjatuh pada dosa dan kemaksiatan, entah besar atau kecil skalanya, maka pasti seorang hamba akan terjatuh padanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, adalah sebagai pelipur lara bagi orang-orang yang telah terjatuh pada dosa, agar dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 pendalilan dari mana kita mengharapkan dari ayat ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang pertama, bahwasanya ayat ini Allah tujukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan Allah memulai ayatnya, Qul
Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diteruskan oleh para ulama-ulama penerus para anbiya, diteruskan oleh para dai, para penyuruh umat, agar mereka menyeru kepada umat, kul, katakan ya ibadi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini Allah sampaikan kepada nabinya, kepada penerus nabinya sallallahu alaihi wasallam, kepada para a'immah, kepada para ulama, kepada para dai, para ustadz, para kiai, untuk menyeru kepada umat, katakanlah rahmat Allah itu luas. Yang kedua, pendalilan dari ayat ini mengapa dijadikan harapan terbesar, sebagaimana dikatakan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memanggil orang-orang yang berdosa dengan panggilan apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lihat jemaah sekalian, Allah tidak memanggil wahai para pezina, wahai para peminum khamr, wahai para penjudi, wahai para orang yang suka berdusta, wahai para orang yang suka meninggalkan amanah. Allah tidak panggil kita dengan panggilan itu jemaah sekalian. Allah panggil kita dengan apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lihat jemaah sekalian, betapa rahmat dan sayangnya Allah kepada kita. Kita yang sudah berdosa, yang sudah bergelimang dengan kemaksiatan, masih Allah panggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah tidak keluarkan kita statusnya dari luar hamba Allah. Tetap Allah panggil kita dengan ya ibadi. Subhanallah jemaah sekalian. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang ketiga, Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah sebutkan dalam ayat ini, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa jami'an, seluruhnya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala hanya menggunakan frase kalimat innallaha yaghfirudz dzunub, maka itu pun sudah cukup bagi kita. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa kalian. Tapi Allah menggunakan kalimat apa? Jami'an setelahnya, menunjukkan bagaimana harapan besar orang-orang yang berdosa agar dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dari mana kita dapati ayat ini menjadi harapan terbesar, yaitu ketika Allah tutup ayat itu dengan perkataan innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah Allah sebutkan hukuman, setelah Allah sebutkan orang jangan berputus asa, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang jemaah sekalian. Maka inilah yang kemudian dijadikan dalil alasan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan surah ini, ayat ini menjadi harapan besar bagi kita semua yang mungkin tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, ayat yang dijadikan harapan bagi orang-orang yang berbuat dosa adalah surah Ad-Duha ayat yang kelima. Ketika Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ayat ini Ad-Duha ayat yang kelima adalah dalil yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang menyebutkan Ad-Duha ayat kelima ini adalah harapan besar bagi orang yang berbuat dosa agar tidak keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, innakum ya ma'syara ahlil Iraq taquluna arja aya fil Qur'an kul ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Mereka orang-orang Irak mengatakan, dalil yang pertama tadi, ayat yang pertama Az-Zumar tadi itu pendapatnya orang-orang Irak. Kemudian kami berpendapat bahwasanya ayat yang menjadi harapan terbesar bagi orang-orang yang berbuat dosa agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi Ali bin Abi Thalib berpendapat
ayat yang menjadi harapan terbesar seorang yang berdosa agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat Ad-Duha, ayat yang kelima. Maksudnya apa jamaah sekalian? Maksudnya adalah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat kelima tadi di Ad-Duha menceritakan tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya kelak nanti di yaumul qiyamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim di nomor 199. Wa inni ahtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya nailatun insyaallahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Dan sesungguhnya aku menyembunyikan, menahan doaku sebagai syafaat bagi umatku di yaumul qiyamah kelak. Dan insya Allah syafaatku mencakup orang yang mati dari kalangan umatku selama dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selama seorang hamba tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengena pada dirinya. Maka kemudian Abu Hurairah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari di nomor 99. Qala ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah. Abu Hurairah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu kelak di yaumul qiyamah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad dzanantu ya Aba Hurairah alla yas'alni an hadzal hadis ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis." Rasulullah berkata, "Aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, pasti engkau yang bertanya dahulu tentang perkara ini, karena aku tahu engkau sangat bersemangat dalam mencari, dalam memperhatikan hadis-hadisku." Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku kelak di yaumul qiyamah adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah keluar dari hatinya yang ikhlas, tanpa ada riya, sum'ah, ujub dan seterusnya. Maka orang yang paling berbahagia adalah orang yang mendapatkan ketika dia meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di Tirmizi nomor 2436, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku nanti untuk umatku yang telah melakukan dosa-dosa besar. Subhanallah jemaah sekalian. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayangnya kepada kita pula. Syafaat beliau berikan kepada orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam hatinya dengan ikhlas, tidak mensekutukan Allah. Kemudian andai pun dia termasuk pelaku dosa besar, maka akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikatakan oleh para alim ulama, menukil perkataan Ali bin Abi Thalib bahwasanya seorang hamba ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pun masih terjatuh pada dosa-dosa besar, maka dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam diharapkan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wala saufa yu'tika fatarda, kata Ali bin Abi Thalib, adalah harapan besar bagi orang yang berbuat dosa agar dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayat yang dijadikan harapan seorang hamba agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau yang kita kenal dengan nama Zainal Abidin, perhiasannya orang-orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wa arja ayati fil Qur'ani li ahli tauhid innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Ayat yang paling memberi harapan bagi ahli tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat yang ke-48.
Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka dengan harapan ketika dia tidak melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala, maka kehendaknya ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dirinya. Maka ini harapan jemaah sekalian. Sekalipun dia bergelimang dengan dosa yang demikian banyak, asalkan dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka harapannya apa? Imma dia diampuni oleh Allah, imma dia akan diazab oleh Allah sebesar dosa yang dia lakukan. Kemudian dia dikeluarkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini jemaah sekalian, boleh jadi akan banyak terjatuh pada dosa. Entah dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lesan kita, tangan kita, kaki kita, hati kita. Ini semua karena potensi adanya dosa. Maka dengan ayat-ayat seperti ini diharapkan seorang hamba itu tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah itu mendahului murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan dunia dan akhiratnya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang hamba pun tidak minta pada Allah pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk apa? Rahmatnya Allah. Baru kemudian ketika seorang hamba bermaksiat, seorang hamba berbuat zalim, baru murkanya Allah turun. Sehingga rahmatnya Allah itu mendahului murkanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa seorang hamba yang berbuat dosa kemudian tidak mau mengambil rahmatnya Allah dengan dia banyak berharap pada Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan berkecil hati ketika seorang hamba terjebur dalam dosa dan kemaksiatan. Dia harus optimis. Dia harus mempunyai rojak, harapan besar pada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara ayat-ayat yang dijadikan para alim ulama untuk memberikan harapan besar bagi seorang yang pendosa adalah An-Nur ayat yang ke-22. Pendapat ini dibawakan oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau berpendapat ayat yang paling memberikan harapan besar bagi seorang yang berbuat dosa adalah surah An-Nur ayat yang ke-22. Allah berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbu ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan janganlah orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan rizki di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya yang miskin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Apa yang Allah berikan, apakah tidak suka bahwasanya Allah mengampunimu? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini jamaah sekalian asalnya turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika peristiwa hadithul ifk, tertuduhnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha melakukan zina dengan sahabat yang mulia Safwan bin Al-Mu'attal radhiyallahu anhu di tahun ke-5 Hijriah ketika pulang dari Bani Mustalik, peperangan dengan Bani Mustalik. Kemudian di tengah jalan rombongan safar ini terhenti karena ibunda kita Aisyah ingin buang hajat. Ketika akan kembali ke ontanya, ternyata beliau dapati kalungnya tertinggal di tempat beliau buang hajat. Hingga kemudian beliau kembali lagi tanpa memberitahu rombongan tadi. Hingga kemudian rombongan ini pergilah ke Madinah tanpa menyadari ibunda kita tertinggal di tempat tadi buang hajat. Ketika ibunda kita selesai dari buang hajat, mengambil perhiasannya, kemudian didapati rombongan ini sudah pergi meninggalkan ibunda kita. Maka sendirianlah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha di tengah jalan di padang pasir. Ternyata ada satu sahabat yang tertinggal, yaitu Safwan bin Al-Mu'attal radhiyallahu anhu. Dengan menunggangi onta, maka kemudian Safwan bin Al-Mu'attal radhiyallahu anhu berhenti sambil mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sahabat ini kaget jemaah sekalian, karena dia dapati ibundanya Ummul Mukminin sendirian di tengah padang pasir, di tengah jalan, tanpa cakap satupun sampai di kota Madinah. Maka beliau turunkan ontanya agar ibunda kita naik di onta dan beliau tuntun sampai kota Madinah.
tanpa terucap satu kata pun. Tidak ada perbincangan antara Sofwan dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Ketika sampai di Madinah, berita ini digoreng empuk oleh buzzer-buzzer orang-orang munafik. Zaman dulu buzzer itu sudah ada jemaah sekalian. Kalau sekarang buzzernya itu bayaran. Kalau dulu buzzernya itu nggak bayaran. Ya. Buzzer-buzzer orang munafik itu goreng empuk beritanya. Oh, lihat itu istri Nabi selingkuh sama seorang sahabat, berzina di tengah jalan. Subhanallah jemaah sekalian. Tanpa bisa mengecek berita kebenaran, berita ini menggelinding terus menjadi bola panas sampai seantero Madinah. Sampai membuat nabinya 1 bulan tidak tahu harus beliau mengapa. Beliau sedih. Ibundanya Aisyah dipulangkan ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya. Sakit Aisyah radhiyallahu anha selama 1 bulan. Beliau tidak tahu bagaimana harus mengklarifikasi karena tidak ada turun ayat. Berita terus menggelinding sampai kemudian Allah turunkan awal-awal surah An-Nur sampai ayat yang ke-22 tadi, untuk mengklarifikasi, untuk merekomendasikan bahwasanya ibunda kita Aisyah jauh dari persangkaan orang-orang munafik. Yang jadi masalah, yang ikut menyebarkan berita selingkuh berzinanya Aisyah itu adalah kerabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Mistah. Mistah itu sepupunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Hijriah, semua kebutuhan Mistah ditanggung oleh hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang membuat Abu Bakar marah apa? Karena selama ini yang dia cover semua biayanya, yang dia kafil biayanya, Mistah ikut-ikutan menyebarkan berita tertuduhnya keponakannya berzina. Marahlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia bersumpah, wallahi, demi Allah, nafkah untuk Mistah stop abadan, selama-lamanya. Beliau marah. Wajar marah? Wajar. Antum pun juga akan marah kalau ada keluarga dekat antum ikut-ikutan menuduh anak kita, istri kita berselingkuh, padahal selama ini dia mendapatkan nafkah dari kita. Abu Bakar pun demikian. Tapi ternyata jamaah sekalian, Allah berkehendak lain. Allah sayang dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah ingin Abu Bakar mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan An-Nur ayat 22 tadi. Ayat ini memang awalnya untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, agar Abu Bakar tidak menghentikan nafkahnya kepada Mistah. Maafkan, berlapang dadalah. Itu yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hingga kemudian Abu Bakar mengatakan setelah turun ayat tadi, wallah, demi Allah, nafkah untuk Mistah terus berlanjut abadan, selama-lamanya. Lihat jamaah sekalian, bagaimana lapang dadanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sikap memaafkannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena dia tahu dengan memaafkan dan melapang dada dirinya terhadap kesalahan orang lain, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka tingkatan untuk bisa memaafkan itu ada 2. Hanya sekedar memaafkan kemudian selesai, tapi hatinya masih ada ganjalan. Pernahkah kita memaafkan kesalahan orang lain? Ya, sering. Selesai sampai di situ? Iya, mungkin. Saya maafkan engkau, tapi kalau ngaji di lesehan lekuk lagi, saya nggak akan datang ke sini. Karena dia ada datang di sini soalnya. Jadi panitia lagi. Saya nggak datang. Itu namanya belum berlapang dada jamaah sekalian. Ya, saya maafkan. Nanti kalau pinjam lagi uang, nggak tak pinjami lagi. Iya, saya datang, saya maafkan, tapi kalau acara-acara nanti saya nggak datang lagi karena dia ada di sana. Ini namanya bukan berlapang dada. Kita hanya sekedar tahapan pertama memaafkan. Maka tahapan berikutnya apa? Berlapang dadalah. Maafkan, wal yasfahu, wal ya'fu, wal yasfahu. Maafkan dan berlapang dadalah. Apa lapang dada? Anggap apa-apa yang sebelum terjadi itu tidak ada apa-apanya lagi, kembali lagi sebagaimana awal. Abu Bakar mempraktekkan betul ayat ini. Beliau kembali menafkahi Mistah sebagaimana beliau dahulu menafkahi Mistah sampai terjadinya peristiwa hadisul ifk tadi. Lihat bagaimana prakteknya Abu Bakar As-Siddiq. Hingga kemudian dikatakan oleh Imam Mubarak rahimahullah, inilah ayat yang menjadi harapan besar bagi seorang hamba. Ketika dia melakukan perbuatan memaafkan, berlapang dada, apa balasan dari Allah?
Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka jadilah hamba-hamba yang mudah memaafkan dan berlapang dada. Adalah Nabi SAW, dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi SAW itu suka memaafkan dan berlapang dada. Beliau itu tidak dendaman. Yang beliau ingat justru kebaikan-kebaikan. Terkadang kita ini hatinya ini masih keras, Mas. Kembali lagi di awal tadi. Kadang boleh jadi ilmu itu masih belum bisa memberikan faedah di hati kita. Sehingga hati kita ini kadang masih belum bisa legowo menerima kesalahan orang, kemudian memaafkan. Orang meminta maaf itu mudah, memaafkan itu berat. Betul? Orang sidik-sidik salah minta maaf itu gampang. Awakmu salah ujung-ujungnya klarifikasi. Bikin materai 6.000 tanda tangan erek-erek selesai. Selesai itu diulang kembali. Bikin viral. Hingga kemudian membuat resah masyarakat. Ini enggak dibenarkan. Karena orang bermudah-mudah meminta maaf, ujung-ujungnya apa? Dia enggak mau memperbaiki dirinya. Tapi memaafkan orang itu lebih berat lagi, Mas. Ditambah lebih berat lagi apa? Berlapang dadalah. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Maka inilah harapan bagi seorang mukmin agar dia diampuni dosa-dosanya adalah sukalah memaafkan, sukalah berlapang dada kepada saudaranya. Berilah banyak uzur saudara kita. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau engkau mendengar sesuatu tidak mengenakan dari saudaramu, beri dia 70 uzur. 70 alasan mengapa dia melakukan ini dan itu. Oh mungkin dia ini, oh mungkin dia itu, oh mungkin itu. Ujungnya sampai 70 hingga kemudian kita bisa memahami, oh iya dia seperti itu. Terkadang kita langsung memframing seseorang itu dengan framing buruk. Kalau dia begini, oh pasti dia begitu. Tidak selalu seperti itu, Mas. Karena ada banyak faktor di belakangnya mengapa dia melakukan seperti itu. Dan kita tidak tahu mengapa dia melakukan seperti itu. Maka beri 70 uzur pada dirinya kenapa dia melakukan itu. Hingga kemudian kita mudah memaafkan dan berlapang dada. Yang berikutnya, yang kelima, di antara ayat yang menjadi harapan besar seorang hamba agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu At-Taubah ayat yang ke-102. Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah menganggap ayat ini adalah harapan yang paling besar bagi seorang yang berdosa agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akharu sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukkan pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengapa ayat At-Taubah ini dijadikan harapan besar bagi orang yang melakukan dosa? Karena mereka setelah mencampur adukan kebaikan dengan keburukan. Artinya apa? Dia ya berbuat baik, ya berbuat buruk. Salat ya salat, wayai ngombe ya ngombe. Ada sebagian gitu. Ya mudah-mudahan kita tidak lah. Salat ya salat, taklim ya taklim, enggak amanah ya enggak amanah. Nah, ini namanya juga mencampur adukkan antara kebaikan dengan keburukan. Ya. Taklim ya taklim, ziarah di antara sesama juga ziarah di antara sesama, tapi juga saling mengkhianati di antara mereka. Ini pun juga mencampur adukkan kebaikan dengan keburukan. Maka orang ini memiliki kebaikan tapi dicampur dengan kebaikan-kebaikan. Tapi ayat ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka adalah orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Seseorang kadang enggak mengakui dosa yang dia lakukan. Dia terus bersikukuh bahwasanya dia itu benar. Hingga kemudian apa? Terjatuh pada kemaksiatan yang lain karena dia menganggap dirinya benar. Maka orang yang menganggap kemudian, oh iya saya salah, diingatkan temannya, iya saya salah, kemudian dia perbaiki dirinya. Apa kata Allah? Kemudian dia bertobat pada Allah, asallahu ayyatuba alaihim. Semoga Allah mengampuni dosanya, menerima tobatnya. Berarti orang-orang ini jamaah sekalian, dia berbuat dosa karena dia bercampur kebaikan dengan keburukan. Kemudian dia tidak diam saja, kemudian dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Diakui dosa-dosanya, iya saya berbuat dosa, saya mengakui, dan dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di akhir salat beliau di tasyahud akhir, beliau berdoa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfiri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita ini banyak berbuat zalim, ya Mas. Kalaulah bukan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kita akan binasa. Maka seorang hamba harus banyak mengakui pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini banyak berbuat dosa. Saya banyak membuat kekeliruan, banyak berbuat kedoliman. Mohon sama Allah agar diampuni dosa-dosanya. Karena kadang ada orang itu bersikeras hatinya, saya enggak salah. Sementara dia membangun kesalahan itu di atas dosa dan maksiat tanpa dalil. Betapa banyak orang yang bersikukuh dengan kesalahannya, diingatkan, kamu jangan ngurusin saya, urusin dewe awakmu. Sama kayak perkataan orang-orang kafir ketika dinasihati oleh orang-orang mukmin, kamu jangan ngurusi saya, apakah kamu menjadi malaikat pelindung dan pengawas saya? Perkataan mereka seperti itu sama. Maka ini tidak dibenarkan. Maka seorang hamba harus memiliki sikap seperti ini, yaitu dia mengakui dosa-dosanya, kemudian dia berharap agar dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, di antara ayat yang menjadi harapan besar seorang hamba agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surah Ar-Ra'd ayat yang ke-6. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-6. Ta'jilunaka bisayyiati qabla al-hasanah wa qad khalat min qablihimul masulat wa inna rabbika ladu maghfiratil linnasi ala dzulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan, padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh Rabbmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Allah memiliki ampunan atas orang-orang yang berbuat zalim atas dosa-dosa mereka, dan sungguh Rabbmu sangat keras siksanya. Walaupun siksa Allah itu keras jemaah sekalian, tapi di sana Allah sebutkan Allah itu memiliki ampunan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ini menunjukkan bahwasanya harapan bagi orang-orang yang berbuat dosa, bahwasanya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan pada rukun ibadah hati yang tadi, harus ada tiga-tiganya terpatri dalam hati kita. Karena kita sedang membahas masalah roja, maka inilah ayat-ayat yang menjadi harapan bagi seorang hamba agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Musibah apa saja yang sampai pada kita, yang kita alami karena dosa-dosa kita sendiri, jemaah sekalian. Dan Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahanmu. Lihat Allah wa ya'fu an katsir. Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Setelah datangnya musibah karena dosa-dosa yang kita lakukan, maka Allah banyak mengampuni dosa-dosa kita. Dari mana kita dapati ayat ini menjadi harapan bagi seorang hamba? Ada dua sisi yang bisa kita lihat. Yang pertama, As-Surah 30 ini Allah sebutkan dengan wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahan, banyak mengampuni dosa-dosa kita, menunjukkan bahwasanya seberapapun dosa yang kita lakukan, Allah memaafkan, gak dianggap sama Allah. Allah sangat baik jemaah sekalian. Sebagaimana seorang hamba ketika dia berlaku salah kepada orang tuanya, mungkin orang tuanya akan mencaci maki dia, memarahi habis-habisan dirinya, diusirlah mungkin anak ini, sambil dia mengatakan barangkali orang tuanya, andai engkau tidak lahir di atas muka bumi ini. Saking jengkelnya orang tua sama anak. Tapi sebagaimana kata pepatah, tego lorone gak tego patine. Orang tua sak
nakal-nakalnya anak, sak marah-marahnya orang tua, nggak akan rela anaknya itu meninggal dunia. Allah tabarak wa ta'ala, Rabb kita itu lebih baik lagi jamaah sekalian. Kita berbuat salah, kita berbuat maksiat, masih mau kita kembali kepada Allah, Allah memaafkan kita. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Bahkan bagi ahli tauhid, dijelaskan dalam Sahih Bukhari, didatangkan seorang makhluk dengan dosa-dosa, dipaparkan dosanya sedemikian banyaknya. Kemudian diminta si makhluk, si hamba ini untuk mengakui dosa-dosanya. Apakah engkau melakukan dosa ini? Apakah engkau mengakui dosa ini? Maka si hamba mengatakan, benar ya Rabbi, benar ya Rabbi, saya tidak mengingkari, ini dosa-dosa saya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosamu telah aku tutup di dunia, dan di akhirat ini aku ampuni dosa-dosamu. Bahkan di hadis yang lain Nabi mengatakan, ada seorang hamba yang dinampakkan dosa-dosanya, kemudian yang dinampakkan adalah dosa-dosa kecilnya. Dosa-dosa besarnya Allah sembunyikan, Allah hapus. Kemudian si hamba ini bertanya pada Allah, ya Rabbi, di mana dosa-dosaku yang lain? Kok tidak nampak dalam catatanku? Subhanallah jemaah. Ada seorang hamba yang dinampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba ini tidak punya dosa-dosa besar yang dia lihat, karena Allah telah hapus dosa-dosa besarnya. Yang nampak hanya dosa-dosa kecil. Itu pun Allah mengatakan, dosa-dosamu yang kecil aku hapus. Subhanallah jemaah. Bagaimana tidak baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita jemaah sekalian. Yang kita ini terus bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan dengan persentase yang berbeda-beda di antara kita. Toh masih Allah mengampuni dosa-dosa kita andai kita kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Allah? Wa ya'fu an katsir. Allah banyak memaafkan dosa-dosa kalian. Itu pendalilan yang pertama. Yang kedua, mengapa ayat ini As-Surah ayat 30 dijadikan dalil untuk menjadikan harapan besar bagi seorang hamba agar diampuni dosanya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian dosa yang belum diampuni oleh Allah, kan sebagian besar tadi, sebagian dosa yang belum diampuni oleh Allah dirupakan berupa musibah dan malapetaka bagi si pelakunya. Jadi ketika seorang hamba berbuat dosa dan maksiat, maka di sana ada musibah yang datang pada kita. Itu disebabkan dengan dosa-dosa kita. Kemudian sebagian besar Allah maafkan. Maka ketika ada seorang hamba mendapatkan musibah dan malapetaka dalam kehidupannya, ketahuilah itu sebab dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah sebagiannya. Kemudian ketika seorang hamba ridho dengan musibah yang datang pada dirinya, dia ikhlas, dia ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang sebagian tadi, kemudian Allah berikan kebaikan-kebaikannya. Bukankah ini nikmat Allah Ta'ala? Yang kedelapan, di antara ayat-ayat yang bisa menjadi harapan bagi orang yang berbuat dosa adalah surah Al-Baqarah ayat 282. Surah Al-Baqarah ayat 282. Surat ayat yang panjang dalam Al-Quran, menceritakan tentang apa? 282 tentang apa? Hutang piutang. Tentang hutang piutang. Imam Suyuti rahimahullah menjelaskan, dalam kemaslahatan perkara duniawi. Hutang piutang itu kan duniawi kan? Ya. Mubah, tapi akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita ikuti koridor-koridor syariat, dan justru mendatangkan malapetaka ketika seorang hamba melanggar koridor-koridor syariat terkait tentang hutang piutang. Saya ingatkan kepada jamaah sekalian agar tidak menyepelekan perkara hutang piutang, hatta 1 sen pun, hatta 1.000 rupiah. Jangan pernah menganggap remeh yang namanya hutang piutang.
Betapa banyak persaudaraan pecah karena hutang piutang. Betapa banyak kongsi dagang pecah karena hutang piutang. Betapa banyak saudara kandung dengan saudara yang lain berselisih karena hutang dan piutang. Maka jangan sampai perkara duniawi ini menghancurkan agama kita, menghancurkan ukhuwah yang sudah kita bangun dengan erat. Hutang piutang urusan dunia bisa terbawa sampai nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyepelekan perkara hutang piutang. Imam Suyuti menasihatkan kita semua, Allah memberikan perhatian tentang hutang piutang itu urusan dunia aja Mas sekalian. Tapi kemaslahatannya apa? Kemaslahatan akhirat. Karena Allah perintahkan untuk mencatat, untuk kemudian menghitung berapapun jumlahnya, ada saksi, itu semua karena apa? Ingin Allah memberikan kemaslahatan kepada manusia. Ketika seorang memberikan maslahat kepada orang lain, dia meringankan beban orang lain, maka Allah akan ringankan bebannya di akhirat kelak. Bahkan justru akan menjadi ampunan bagi dirinya. Karena barang siapa yang dia menangguhkan hutang saudaranya, dalam hadis riwayat Imam Musnad Imam Ahmad, Allah akan memberikan dia pahala sedekah sebesar hutang yang dia tangguhkan. Ketika seseorang pinjam sama kita mungkin 100.000, Pak saya kembalikan bulan depan. Qadarullah bulan depan ternyata dia punya kerepotan tersendiri, hingga kemudian meminta tangguh 1 bulan yang akan datang lagi. Maka berdasarkan hadis ini, maka kita akan mendapatkan pahala sedekah selama 30 hari, setiap harinya 100.000 rupiah. Dia minta tangguh bulan berikutnya, antum berikan tangguh berikutnya, antum akan diberi pahala 2 kali nilai sedekah. Seringkah kita? Pernahkah kita sedekah setiap hari 100.000, 200.000, 500.000? Kan belum pernah barangkali, atau sesekali lah. Ini Allah berikan ganjaran sedekah itu setiap hari selama tempo itu belum dibayarkan oleh sang peminjam. Kalau antum ingin mendapatkan hadiah dari Allah yang lebih bagus lagi, Allah akan memberikan naungan kelak nanti di bawah sedekah kita, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bebaskan hutang dia sekalian. Bebaskan hutang itu sekalian. Daripada antum nanti sakit kepala karena mikir gak dibalik-balikno. Dan dihubungi, diblokir terus ya WA. Tapi ayat-ayat kayak ini, hadis tentang keutamaan berhutang jangan dipakai untuk hutang sana, hutang sini. Paham? Pak saya pinjam, enggak usah lah, nanti antum repot kalau kembalikan. Loh bukankah Allah, bukankah Rasulnya? Nah ini bahaya aja bagian. Dalil tentang keutamaan orang yang memberikan tangguh antum pakai untuk kemudian pinjam sana, pinjam sini, repot nanti. Kasihan yang punya uang. Ingat ketika kita meminjami orang, belum tentu kita ini orang kaya jamaah sekalian. Belum tentu kita ini orang yang melimpah ruah hartanya, belum tentu. Barangkali orang yang antum pinjami cuma ada kelebihan, ya cuma itu tok saat itu. Besok mungkin dia berpikir lagi harus mencari rezeki dari mana lagi. Maka ketika sudah jatuh tempo, jangan antum persulit, jangan antum ngerepotin orang. Ketika dahulu kita datang mana kucing manis yang datang pada tuannya, maka jangan datang seperti harimau yang garang ketika ditagih hutangnya. Bertakwalah pada Allah soal urusan hutang piutang. Yang ke-9, An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, niscaya kami Allah akan hapus dosa-dosamu dan kami masukkan kamu ke dalam surga. Kalau orang melakukan dosa, menghindari dosa-dosa besar, maka pasti dia akan dihapus dosa-dosanya ketika dia melakukan dosa kecil. Kenapa? Karena dia kebaikannya lebih banyak dibanding dengan dosa kecil yang dia lakukan. Permasalahannya dalam kehidupan kita, dosa kecil apa dosa besar yang paling banyak? Dosa kecil apa dosa besar yang paling banyak? Kenapa dosa kecil?
Imam Az-Zahabi itu punya kitabnya Al-Kabair, itu 70 lebih dosa-dosa besar. Itu meliputi semua sisi kehidupan. Artinya ketika seseorang terlepas diri dari dosa besar tadi, maka insya Allah dosa kecil akan bisa dia tinggalkan. Tapi kalau dosa kecil dia bisa tinggalkan, belum tentu dosa besar dia bisa tinggalkan. Kenapa? Dosa besar itu lebih banyak melingkupi kehidupan sisi kita. Dari pekerjaan, rumah tangga, apa saja. Coba antum pelajari kitab Al-Kabair. Nah, di Sukasri pekan depan. Itu termasuk yang bisa membebaskan seorang hamba dari dosa-dosa. Ketika dia bisa meninggalkan dosa besar yang paling banyak terjadi di masyarakat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Dia akan potensi melakukan dosa yang kecil, dia akan sulit mengerjakannya. Faham maksudnya? Karena dosa besar itu lebih besar dan lebih banyak yang menimbrung di tubuh kita, di sekitar kita dibanding dosa kecil. Coba antum pelajari dosa Al-Kabair. Maka barang siapa yang tidak tahu tentang dosa-dosa besar, maka dia akan terjerumus padanya. Maka berhati-hatilah. Ya. Yang terakhir, yang ke-10, di antara harapan besar seorang mukmin adalah surah Fatir ayat yang ke-32 sampai ke-35. Di surah Fatir ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillahi dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka di antara hamba kami ketika dipilih Al-Quran ini, maka di antara mereka ada yang dzalimu li nafsi, mendolimi diri mereka. Kemudian yang kedua yaitu muqtasid, pertengahan di antaranya. Dan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayat ini jemaah sekalian menceritakan tentang 3 ciri penghuni surga. Ya, 3 ciri penghuni surga. Karena di akhir ayat nanti Allah sebutkan bahwasanya mereka semua akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Imma yang dia mendolimi dirinya sendiri, dolimu li nafsi, imma yang dia muqtasid, pertengahan, imma yang dia terutama sabiqun bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Siapa itu orang-orang yang dolimu li nafsi? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa tercebur dalam kemaksiatan dan dosa. Tidak ada hari-hari kecuali isinya maksiat sama dosa. Sebagian besar hidupnya ketika dia menghirup nafas udaranya Allah di pagi hari itu isinya dosa dan dosa sampai dia tidur kembali. Maka ini adalah dzalimun li nafsi. Dia banyak meninggalkan kewajiban Allah, apalagi yang sunnah, yang wajib aja dia tinggalin. Yang larang, yang dilarang oleh Allah justru dia terjang. Maka ini dzalimu li nafsi. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang namanya muqtasid, pertengahan, yaitu orang-orang yang hanya mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja, yang sunnah tidak dia kerjakan. Salat 5 waktu selesai, puasa selesai, zakat fitri selesai, sudah, nggak ada tambahan lagi, nggak sholat sunnah, nggak sedekah yang tanawu, dan seterusnya. Selesai dengan yang wajib saja. Kemudian apa? Dia terkadang masih menerjang yang makruh. Kan ini makruh, Ustaz. Nggak apa-apa. Padahal makruh itu dibenci sama Allah. Memang kita suka dibenci sama Allah? Jawaban paling telak bagi orang yang suka masih melakukan yang makruh. Yang ketiga yaitu sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yaitu apa? Mereka mengerjakan yang wajib. Kemudian tidak hanya cukup yang wajib, yang sunnah mereka kerjakan. Kemudian mereka meninggalkan yang haram dan yang makruh plus yang subhat, yang samar-samar, yang tidak jelas ditinggalkan. Maka orang ini sabiqun bil khairat, yang disebutkan oleh para ulama termasuk orang-orang yang mendapatkan surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan inti dari ayat ini apa? Jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka ketiganya ini orang yang suka berbuat dosa, yang pertengahan yang cuma wajib-wajib dok, ini yang sabiqun bil khairat, semuanya ujungnya apa? Jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya apa jemaah? Orang yang berbuat dosa sekalipun,
Kalau dia kemudian kembali pada Allah, pasti dia akan diampuni dosanya oleh Allah, kemudian dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini 10 ayat yang menjadi harapan terbesar kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, hingga kemudian kita tidak terjerumus dalam yang namanya keputusasaan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pertanyaan, di bulan Agustus ini biasanya tiap-tiap RT mengadakan acara selamatan atau syukuran, dan warganya diwajibkan menaruh nasi atau sumbangan untuk acara tersebut. Apakah dibolehkan Ustadz? Jika tidak boleh, bagaimana caranya kita menolaknya? Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Nah, ini memang bulannya ya. Kayaknya antum semua ngalami ini kayaknya. Allahu a'lam bishawab. Kalau sekedar acaranya syukuran, la ba'sa. Ya kan, bersyukur saja, selesai. Doa selesai. Yang jadi masalah itu kalau setelah rentetan itu ada banyak acara yang aneh-aneh. Itu yang kemudian kita khawatirkan. Maka senyampang masih ada di koridor itu hanya sekedar syukuran warga, berkumpul, tasyakuran, isinya doa, tausiah, nasihat, mengingat jerih payah para pendahulu kita dalam meraih kemerdekaan ini. Mungkin insya Allah masih bisa kita ikuti, selama tidak ada acara yang aneh-aneh tanda petik. Allahu a'lam bishawab. Cukup demikian jamaah sekalian. Ada pertanyaan atau satu lagi kalau ada? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, jazakumullah khair. Saya akan melanjutkan perjalanan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga pertemuan kita ini memberikan faedah fid dunya wal akhirah. Diiringi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita raih ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di keluarga kita, di masyarakat kita. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita istiqamah terus di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Semoga Allah jadikan rezeki kita rezeki yang halalan, thayyiban, mubarak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita menjadi hati-hati yang lembut di antara sesama kaum muslimin. Dan terakhir, semoga Allah kumpulkan kita nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kajian pada pagi ini, alhamdulillah kajian sudah kita lalui dengan bersama. Assalamualaikum. Untuk berikutnya panitia menyediakan syarat versi untuk aspir bagi anak-anak ya, bagi yang belum dapat atau masih apa bisa untuk menghubungi meja panitia. Silakan 100 versi es krim untuk anak-anak. Kita kan belum istirahat, ini berlebihan juga.